Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bab terakhir matematika kelas 9, yaitu tentang kekongruenan dan kesabangunan. Kita membahas kekongruenan dulu ya. Kekongruenan itu pada bidang datar. Dikatakan kongruen itu dua buah bangun datar kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi si bentuknya itu dan ukurannya itu harus sama. Nah, ini diambil contoh satu aja. Ini misalkan bangun datar persegi ya, persegi panjang. Nah, di sini nah, kalau misalkan tandanya dua garis seperti ini ya, berarti si panjang yang garis atas sama yang bawah, terus yang ini kiri kanan yang garisnya dua itu panjangnya sama ya. Nah, untuk yang garisnya tandanya seperti ini, berarti si panjang si garis kiri kanan sama yang ini itu kongruen atau sama panjangnya dengan garis yang bagian atas sebelah satunya, gambar yang satunya sama yang atas sama yang bawah. Nah, untuk notasi kongruen, dua buah bangun datar kongruen, kalau misalkan dikatakan kongruen itu seperti ini ya. Jadi garis dulu terus seperti tanda tak terhingga. Nah, kalau misalkan A, B, C, D dengan ini persegi panjang E, F, G, H, ini kan kongruen ya. Berarti nanti tandanya persegi panjang A, B, C, D kongruen dengan persegi panjang E, F, G, H ya. Kalau misalkan dia kongruen. Di sini ada contoh yang bukan kongruen ya, karena si bentuknya itu yang berbeda. Ini kan persegi, yang satunya lagi jajar genjang. Meskipun sama, misalkan di sini ukurannya di sini 6, 5, 5, 6, 6, 5, 5 misalkan. Ya, ini kan ukurannya sama ya. Di sini 6 cm, 6 cm. Yang ke sampingnya juga 5 cm, tapi karena si bentuknya yang berbeda, berarti nanti si jajar genjang ini notasinya tidak kongruen. Jadi ada tanda garis lurus di itunya ya, di tengah-tengahnya. Ini berarti dikatakan tidak kongruen. Nah, untuk geometri, di geometri kongruen itu kan ada translasi sama rotasi. Kalau misalkan translasi itu kan digeser ya. Nanti kalau misalkan untuk membuktikannya, kalian tinggal digeser aja si gambarnya. Misalkan ini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, nanti tinggal digeser aja. Nah, untuk syarat kongruen itu ada dua. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian itu harus sama panjang. Nah, yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Misalkan ini A, B, C, D, ini trapesium ya. Misalkan ini trapesium. E, F, G, H. Jadi, si panjang AB, yang pertama untuk sisinya dulu ya. Sisi-sisi yang bersesuaian kan harus sama panjang ya. Berarti sisi itu si panjang ini ya. Jadi harus sama si panjang AB itu harus sama dengan panjang EF untuk panjangnya. Nah, berarti untuk panjang AC itu harus sama dengan panjang E dan G. Terus untuk panjang BD itu harus sama panjangnya dengan FH. Terus untuk panjang CD itu harus sama panjangnya dengan G dan G ke H ya. Ini untuk sisinya atau panjangnya. Nah, untuk sudutnya, sudut-sudut yang bersesuaian berarti besar sudut A ya, M itu artinya besar ya. Besar sudut A harus sama dengan besar sudut, ini berarti ya, besar sudut E. Terus besar sudut C
itu harus sama dengan besar sudut G. Besar sudut B harus sama dengan besar sudut F. Terus besar sudut H harus sama dengan besar sudut sudut D harus sama dengan besar sudut H ya. Berarti ini si panjangnya dan si sudut-sudutnya itu harus sama. Nah, di sini ada sebuah contoh soal. Di sini bangunan trapesium ya. Trapesium ABCD, ABCD dan EFGH saling kongruen. Panjang AB, panjang AB, A ke B 15 cm. C ke D, C ke D 6 cm. F ke G, F ke G 9 cm. E ke H 12 cm. Jika besar sudut A 65 derajat, 65 derajat. Dan sudut H 135 derajat. Maka tentukan panjang A ke D dan B ke C. Nah, yang pertama kita panjang A ke D dan B ke C. A ke D ya. A ke D, B ke C. Nah, lihat di sini gambarnya. Kalau misalkan trapesium ini sebenarnya dia saling berhadapan ya. Si trapesium ini saling berhadapan. Jadi kalau misalkan kalian ingin memastikan dia kan dia ini saling kongruen ya, berarti nanti ini dibalik dulu ya, si EF-nya itu nanti di sini ya. Nah, untuk panjang AD nanti kan dibalik ya, ini AD itu akan sama dengan panjang nih ya, yang pertama panjang AD itu sama dengan panjang FG. Kan ditanyakan panjang A ke D ya, A ke D. Di sini sama dengan panjangnya F ke G. Karena di sini F ke G-nya 9 cm, berarti A ke D-nya juga pasti 9 cm ya. Karena kan kongruen itu harus bentuk dan ukurannya yang sama. Berarti udah ketahuan ya, panjang si AD itu adalah 9 cm. Nah, untuk yang kedua, B ke C. B ke C. Berarti sama dengan panjang E ke H. Berarti panjang B ke C itu sama dengan E ke H. E ke H-nya berapa? 12 cm. Berarti B ke C-nya juga adalah 12 cm ya. Berarti ini untuk panjang BC. Besar sudut G itu di sini kan sudut A-nya 65 derajat. Berarti 65 derajat itu yang ini ya. Kan sama ya. Kan ini nanti dibalik ya. Si FG-nya itu dibalik jadi sama AB. Berarti sudut F-nya itu 65 derajat. Berarti untuk mencari sudut G, berarti dijumlah si sudut F dan sudut G itu harus 180 derajat. Berarti kan 180 derajat ya, 180 derajat. Kan besar sudut F dan ditambah besar sudut G itu harus 180 derajat. Berarti besar sudut F ditambah besar sudut G. Kan besar sudut F-nya 165 derajat ditambah besar sudut G. Karena kita akan mencari sudut G, berarti 180 derajat dikurangi, ini kita pindah luaskan ke sini, kurangi 65 derajat sama dengan besar sudut G. Berarti 180 dikurangi 65 itu 115 derajat. Besar sudut G, berarti besar sudut G-nya itu adalah 115 derajat. 115 derajat.
Berarti besar sudut G itu sama dengan besar sudut D. Berarti besar sudut D juga 115 derajat. Ya. Berarti ini kan besar sudut H sama dengan besar sudut C ya. Berarti sudut C-nya 135 derajat. Terus yang kedua kita mencari sudut B. Berarti sudut B itu kan harus 180 derajat ya. 180 derajat. Itu sama dengan besar sudut C ditambah besar sudut B. 180 derajat sama dengan besar sudut C-nya di sini 135 derajat. 135 derajat ditambah besar sudut B. Berarti untuk mencari nilai sudut B-nya 180 derajat dikurangi 135 derajat sama dengan besar sudut B. 180 dikurangi 135 itu 45 derajat. Berarti besar sudut B. Berarti besar sudut B-nya itu adalah 45 derajat. Ini juga 45 derajat. Seperti itu ya untuk penyelesaian soal kongruen. Nah, ini kekongruenan pada segitiga ya. Tadi kan bangun datar ya, sekarang ke segitiganya. Nah, kalau misalkan di sini ada dua buah segitiga A, B, C. Ini P, Q, R. Nah, ini dikatakan kongruen ya, karena dikatakan kongruen itu sisi-sisinya ini kan sama panjang ya, A, B itu kan ini nanti kalau dibalik itu kan sama ya. Kalau misalkan si segitiganya, si kerucut yang ininya di atas. Jadi nanti ini sama bentuknya. Panjang AB itu sama dengan panjang QR. Panjang BC sama dengan panjang RP. Karena kan di sini tandanya 1, di sini juga 1. Panjang AC sama dengan panjang PQ. Nah, untuk panjang-panjangnya kan udah sama. Nah, untuk sudut segitiga itu, total semua sudutnya itu harus 180 derajat ya. Berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu harus 180 derajat. Nah, ini untuk contoh soal kongruen ya. Kongruen pada segitiga. Segitiga ABC saling kongruen dengan segitiga PQR. Nah, untuk sudutnya, lihat sudut yang sama dulu yang diketahui. Di sini kan sudut C 39, sudut Q 39. Berarti ini nanti dirotasikan ya, diputarkan. Jadi si Q-nya nanti ada di atas ya. Kalau misalkan untuk cara pengerjaannya supaya tidak mempersulit ya. Nah, ini nggak usah dirotasikan aja. Berarti sudut C sama dengan sudut Q. Berarti misalkan di sini ya. Di sini C. Berarti ini kan 39. Nah, di sini 76 derajat. Kan di sini nggak ada ya, nggak ada temannya. Berarti sudut B ini sama dengan sudut R. Di sini 76 derajat. Nah, untuk sudut A berarti 65 derajat. Ya, untuk sudutnya ini. Kan ditanyakannya nilai P ke Q. P ke Q. A ke B sama dengan panjang P ke R. A ke B sama dengan panjang P ke R. Ya. Terus B ke C sama dengan panjang Q ke R. Kan 16 ya, 16. Berarti panjang AC sama dengan panjang P ke Q atau Q ke P ya, sama aja ya. Berarti kan ditanyakan lah, karena ditanyakannya PQ berarti panjang PQ. Berarti ditanyakan panjang PQ itu sama dengan panjang AC. Berarti di sini panjang AC-nya kan 17 ya. Karena di sini ditanyakannya PQ kuadrat berarti 17 kuadrat. 17 kuadrat itu berarti 17 kali 17 ya. 289. Berarti panjang PQ kuadrat itu adalah 289. Sekian video untuk kekongruenan dan kesebangunan ya. Kesebangunannya nanti di part 2. Karena materi ini membingungkan, kalian bisa lihat di deskripsi untuk meloncat-loncatnya ya.
untuk yang akan kalian lihat ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.